Monggo. Saya mau nanya Ustadz Felix ini termasuk Islam yang mana? Kenapa? Karena di Indonesia Islam itu banyak sekali Ustadz. Ada Islam Nusantara, Islam Muhammadiyah. Nah, bisa nggak Islam di Indonesia itu Islam satu aja? Iya, betul. Baik. Saya termasuk Islam yang mana ya? Jadi gini, sebenarnya Islam itu cuma satu. Makanya Allah kata di dalam Al-Quran, ya Islam cuma satu. Secara makna bahasa, jadi ini mungkin agak jelimet, cuma saya jelasin sedikit. Islam punya dua makna bahasa. Satu, makna syar'i. Dua, makna lughawi atau makna bahasa. Makna bahasa Islam artinya menyerah, artinya tunduk, artinya menghamba. Itu artinya makna Islam, menyerah, tunduk, menghamba, selamat. Itu artinya Islam. Makna secara agama, secara syar'i, maka ini adalah agama. Makna bahasa sudah saya jelasin, makna agama bagi dua lagi cabangnya. Bingung kan? Satu adalah agamanya Allah dari zaman Adam sampai dengan Nabi Muhammad, itu juga disebut Islam. Yang kedua, lebih khusus lagi adalah agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad. Nah, agama yang diturunkan terhadap Nabi Muhammad ini cuma satu, Islam. Muhammadiyah itu cuma bagian daripada namanya ormas. Sedangkan ada misalnya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu artinya adalah bagian Islam yang kemudian menegaskan saja, tapi bukan Islam yang berbeda. Jadi sebenarnya tidak pernah ada Islam yang berbeda, termasuk Islam Nusantara. Maka saya sampaikan, kalau dikatakan ekspresi Islam di Nusantara, siapa yang tidak terima? Saya tiap hari pakai batik. Maka saya sangat menghargai ekspresi Islam di Nusantara, karena ekspresinya berbeda-beda. Contoh, halal bihalal itu cuma ada di Indonesia. Di Arab Saudi nggak ada. Walaupun itu kayaknya bahasa Arab, tapi nggak ada halal bihalal. Orang Arab Saudi bingung, ini halal bihalal ini apa? Karena hanya ada di Indonesia. Di Indonesia orang sangat mensimbolkan sesuatu, kayak di Turki. Arab Saudi nggak perlu simbol, maka masjidnya kosong, nggak ada hiasan, nggak ada simbol. Karena kenapa? Mereka nggak usah menunjukkan keislaman mereka, sudah sangat nyata. Mereka marah-marah aja kita amin, amin, amin itu kan ya. Karena seolah-olah dianggap Arab sama dengan Islam. Tapi di Indonesia, di Turki, karena mereka originsnya bukan Islam, mereka perlu simbol. Maka orang-orang Muslim kemudian mensimbolkan dirinya. Orang-orang Turki misalnya, ketika mereka menyebut Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka naruh tangannya di sini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kenapa? Mereka menganggap bahwa ketika mereka megang ini, bahwa Rasulullah itu ada di hatinya. Maka mereka mensimbolkan dengan cara seperti ini. Kalau orang Muslim di Indonesia beda lagi. Batik, ada batik Wahyu Tumurun. Itu cara dakwah orang Indonesia. Batiknya digambar, seolah-olah menggambarkan bahwa malaikat Jibril datang ke Gua Hira, memberikan Al-Quran, turunnya Al-Quran. Itu digambarkan dalam batik. Batik itu juga bisa berdakwah. Itu nggak ada masalah kalau ekspresi Islam di Nusantara. Tapi kalau seandainya, yang saya kritik waktu itu adalah ketika Islam di Nusantara seolah-olah lebih tinggi daripada yang lain, ini saya nggak bisa terima. Kenapa? Karena ada embel-embel bahwa kalau kita Islam Nusantara, untunglah kita Islam Nusantara nggak seperti Islam yang lain. Nah, mulai kemudian kata-kata itu yang saya kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena seolah-olah kayak tadi, saya lebih baik daripada kamu. Padahal kita nggak bisa mengklaim diri kita lebih baik. Kita bisa jadi klaim diri kita lebih baik kalau kita sudah mati. Bisa. Karena kalau orang sudah mati sudah selamat. Tapi kalau Mas Baim masih hidup belum selamat. Saya belum selamat. Maka ketika kita dikatakan dalam sholat kita Al-Fatihah, siratal ladzina an'amta alaihim, kita minta petunjuk seperti petunjuk yang diberikan oleh orang-orang yang sudah mati sebelum kita. Karena mereka sudah selamat. Nah, maka kalau kita belum selamat ya udah. Nah, jadi balik lagi kemudian Islam mana? Islam cuma satu, yaitu adalah Islam. Nah, cuma ekspresinya bisa berbeda-beda. Alhamdulillah di tempat di seluruh dunia saya melihat ekspresi Islam di Indonesia sangat unik dan mungkin nggak ada di tempat yang lain. Antum pernah di Turki dan antum tahu bagaimana ekspresi Islam di Turki, pemberani, mereka merasa bertanggung jawab. Saya pernah diskusi sama orang Turki, istrinya orang Indonesia, terus dia bilang, diskusi sama Ustadz Felix nih, kamu kan orang Turki asli, katanya kamu ngerti Islam. Setelah dia diskusi dia bilang apa? Saya akui bahwa dia lebih pintar daripada saya soalan Islam. Tapi nanti lihat kalau saya di medan perang ya. Dia bilang, wadahnya gede, mengangkat kapal. Nanti ada penjelasan, nanti saya akan hadiahkan ada satu buku kepada Mas Baim. Orang Turki sangat pride dalam soal melindungi. Sampai sekarang mereka bilang apa? Musulman, orang muslim, Indonesia, Kardesh, teman, kita saudara. Karena mereka menganggap bahwa diri mereka masih kayak kakak tertua. Karena mereka adalah pelindung terakhir kaum muslimin yang ada di dunia pada waktu di zaman kekhilafan Utsmani. Nah, ini adalah kemudian rasanya mereka, ekspresinya beda. Tapi saya pernah jelasin, apa bedanya dengan Indonesia? Indonesia memang betul. Indonesia itu apa-apa senyum. Makanya kadang-kadang ada syekh orang Arab Saudi protes, dipanggil orang Indonesia. Kamu ini belajar nggak serius. Pulang aja kamu. Senyum mulu.
Kamu dikit-dikit ketawa, dikit ya orang Indonesia gitu, ngerti ketawa, bingung ketawa, gitu kan ya, nggak punya duit ketawa, gitu. Ya, orang Indonesia begitu, itu ekspresi Islam di Indonesia. Nah ekspresi bukan bagian daripada Islamnya, karena Islamnya tetap sama, Quran, Sunnah, nggak ada yang menolak. Muhammadiyah, mau NU, mau apapun, tetap Quran dan tetap Sunnah. Cuma bagaimana memahami Sunnah dan Quran, nah di sini kita perlu menjelaskan tentang perbedaan. Dan ini kadang-kadang ketidakbijakan orang-orang yang ada di negeri kita. Kenapa? Nih saya mau kasih tahu sedikit rahasia. Mudah-mudahan kita bisa memperbaiki di masa depan.